Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Sahabat KKC yang saya hormati. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang populer dengan nama Salman Al-Farisi, yang merupakan mantan seorang budak dari Isfahan, Persia. Ketika Salman Al-Farisi telah masuk Islam dan berdiam diri di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, suatu ketika Salman Al-Farisi ingin menggenapkan agamanya. Dia ingin menikah dan telah menetapkan siapa yang akan dia jadikan atau siapa yang dia ingin jadikan sebagai istrinya. Dituturkan dalam sebuah riwayat bahwa Salman Al-Farisi tertarik kepada seorang wanita Ansor. Tetapi Salman Al-Farisi sadar diri bahwa dia bukanlah penduduk asli Madinah. Dia tidak tahu cara melamar. Dia tidak tahu bagaimana budaya pernikahan bagi orang-orang Madinah. Maka kemudian Salman Al-Farisi mendatangi saudaranya seiman, Abu Darda. Lalu kemudian Salman Al-Farisi meminta kepada Abu Darda untuk mendampingi dirinya, mendatangi kedua orang tua dari wanita atau sahabiah kaum Ansor ini, untuk kemudian Abu Darda yang menjadi juru bicaranya. Kemudian Abu Darda menyanggupi dan keduanya mendatangi rumah wanita tersebut. Sesampai di rumah wanita itu, lalu keduanya diterima oleh sang ayah. Abu Darda dengan gaya bahasa ahli Madinah, dengan cara melamar ahli Madinah, kemudian menyampaikan hajat, keperluan, dan maksud daripada kedatangan keduanya, dirinya Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Ayah wanita itu tidak mampu menyembunyikan kegembiraannya. Dia berkata sebuah kemuliaan dan kehormatan. Didatangi oleh dua sahabat Nabi yang terkemuka dan merupakan sebuah kehormatan. Salah satu dari kedua sahabat Nabi yang datang itu berniat untuk melamar putrinya. Tetapi sebagai seorang ayah yang bijak, dia berkata kepada Abu Darda bahwa dia ingin meminta persetujuan dan menanyakan kesiapan sang putri. Apakah dia siap untuk menerima lamaran Salman Al-Farisi tersebut? Sang putri beserta ibunya yang menguping dari dalam kamar, kemudian memberikan jawaban kepada sang ayah bahwasanya sang ibulah yang akan menyampaikan langsung apa yang menjadi sikap sang putri terhadap Salman Al-Farisi. Lalu sang ibu menemui keduanya, menemui Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Dan ibu itu berkata, "Kami sangat bergembira dengan hajat yang disampaikan oleh Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Tetapi dengan rasa berat hati, sang ibu berkata bahwa seandainya Abu Darda yang datang menyampaikan hajat itu untuk dirinya, maka dia dan putrinya menerima lamaran tersebut. Dan mereka menolak lamaran itu kalau untuk orang lain atau kalau untuk bukan Abu Darda radhiyallahu anhu." Jawaban ibu ini tentu saja mengagetkan Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Abu Darda merasa malu. Salman Al-Farisi sempat merasakan hatinya remuk. Tapi dengan semangat dan dengan kekuatan hatinya, Salman Al-Farisi bangkit dan menyalami Abu Darda. Kemudian mengatakan kepada Abu Darda,
nikahilah wanita tersebut, wahai saudaraku. Dan harta yang aku miliki untuk melamar dan untuk melangsungkan pernikahan dengan wanita itu, aku berikan kepadamu. Salman kemudian mengatur segala sesuatunya, mengurus keperluan-keperluan pernikahan, dan kemudian membantu saudaranya itu dalam proses pernikahannya dengan wanita yang pada dasarnya awalnya ingin dinikahi oleh Salman Al-Farisi. Sahabat KKC yang berbahagia, kisah ini tentu tidak mudah apabila terjadi pada diri kita. Wanita yang kita lamar atau lelaki yang kita inginkan menjadi suami kita, kemudian justru lebih cenderung kepada kawan dekat kita, kepada orang yang sangat kita kenal, dan tidak memilih kita sebagai pasangannya. Tetapi disinilah kemudian kita melatih untuk meyakini bahwasanya jodoh itu betul-betul di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salman tidak memiliki kekurangan dari segi fisik, meskipun dia dahulunya adalah mantan budak. Tetapi Abu Darda juga bukan sahabat yang kaya raya. Tetapi Allah lah yang kemudian mencondongkan hati wanita itu untuk kemudian lebih memilih Abu Darda menjadi suaminya dibandingkan Salman Al-Farisi. Bukan karena materi, bukan karena fisik, bukan karena hal-hal yang bersifat keduniaan, tapi Allah yang mencondongkan hati wanita itu untuk menerima dan memilih Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan begitulah cara Allah untuk menjadikan laki-laki dan perempuan menjadi sepasang suami istri. Allah yang mencondongkan hati wanita untuk menerima lamaran seorang lelaki, dan Allah yang mencondongkan hati lelaki untuk kemudian memilih seorang wanita untuk menjadi istrinya. Kalau jodohnya telah ditakdirkan oleh Allah, kecenderungan itu pasti akan Allah berikan. Allah tidak berkepentingan untuk menahan jodoh kita, dan Allah tidak berkepentingan untuk menyembunyikan siapa calon suami atau calon istri kita. Yakini saja bahwa ketika jodoh itu telah waktunya Allah berikan, maka kecenderungan itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Insya Allah, bertawakal, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah modal utama untuk kemudian meyakini dan menerima siapa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk menjadi pasangan kita, maka dialah yang akan menjadi suami atau istri kita. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.